Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Las Tamasya. Di sini kita akan membahas berbagai macam serba-serbi kehidupan yang bermanfaat tentunya. Di sini ada rekan saya yang masih muda tapi sudah berprestasi dan kece juga tentunya. Nah, kita kenalan dulu ya. Kita mulai dari sana. Silakan, Dek. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cika dari kelas 93 dan sekarang sedang bersekolah di SMPIT Insan Kamil Sidoarjo. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nashwa Abidah dari kelas 94 SMPIT Insan Kamil Sidoarjo. Dan ini ada gurunya tentunya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khazin Fauzi, guru SMP Insan Kamil Sidoarjo. Oke, nah itu sedikit perkenalan singkat dari rekan-rekan saya atau tamu-tamu saya yang sangat berprestasi tentunya. Mau tahu ya prestasi apa yang akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana. Alhamdulillah, Ananda Cika ini luar biasa prestasinya. Salah satunya adalah yang luar biasa yaitu bisa mau selesai ya Mbak ya, 30 juz ya. Insyaallah bulan Ramadan ini hafalannya mau selesai. Dan Mbak Nashwa alhamdulillah di kelas 8 sudah selesai 30 juz. Subhanallah. Oh, berarti mereka ini Ustadz hafal 30 juz. Ya. Oh, berarti sampai khatam ya? Ya, sampai khatam. Wah, keren banget nih tentunya. Jadi saya kalah nih sama mereka. Saya aja masih belum hafal berbagai macam surat, tapi mereka masih muda. Mereka sudah hafal bahkan sampai 30 juz. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Dan tentunya ini pelajaran untuk kita yang masih muda. Kita nanti akan belajar dari mereka nih kiat-kiat agar bisa menghatam atau bisa belajar hafalan sampai 30 juz ya Ustadz ya. Boleh. Oke, nah kita tanya dulu nih sama mereka ya Ustadz ya. Silakan. Oke, dari Cika dulu mungkin. Kenapa sih memilih sekolah di Insan Kamil? Karena menurut saya Insan Kamil itu dari Al-Qur'annya udah dapet bagus gitu program Al-Qur'annya, dan akademiknya itu lumayan bagus. Nah, Cika berarti di sini juga hafal 30 juz ya? Ya, amin sebentar lagi. Oke, wah keren banget nih. Dulu bisa menghafal 30 juz itu gimana caranya? Apakah sudah diajari dari bayi atau dari umur berapa? Enggak. Saya dulu tuh dari alumni SD IT Insan Kamil dan dari situ mulai belajar, sudah dapat 6 juz, dan di SMP ini tinggal ngelanjutin aja hafalannya. Wih, keren banget ya. Dan saat belajar itu tidak ini ya, istilahnya tidak apa ya, memang nyaman ya saat belajar ya untuk hafalan tersebut. Iya. Dari hati ya berarti ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong Cika, selain hafalan surat itu ada prestasi yang lain nggak? Iya. Apa tuh? Bisa disebutkan? Ada kelas 8 itu ikut yang recount text dari kabupaten. Lalu ada English speech dari Al-Azhar Jakarta Timur. Untuk kelas 9 ini ada juara 3 LT2 sama Nasya juga satu kelompok. Terus ada Tazkirah dari Ikra Musleh Malaysia di posisi ketiga. Terus ada newscasting, ada lomba baca putri atau baca puisi dalam bahasa Inggris. Oke, wih banyak banget ya tentunya ya. Jadi Cika ini ternyata prestasinya sangat segudang banget. Dan biasanya nih kalau orang yang hafal 30 juz itu daya ingatnya atau daya kemampuan otaknya itu juga meningkat teman-teman. Nashwa prestasinya apa aja ngomong-ngomong? Itu mungkin ikut lomba LT2 se-kabupaten, itu juara 3.
Dapat juara 3. Apalagi mungkin Naswa? Khotam 30 juz di kelas 8 ini. Oke, terus selanjutnya ada kegiatan apa lagi prestasinya? Ini lomba memanah mungkin? Enggak. Oke. Berarti Naswa ya. Ya, Naswa prestasinya tadi sama seperti Cika, yaitu apa tadi? Lomba LT2 Pramuka. LT2 Pramuka ya? Iya. Oh, ikut Pramuka. Iya. Oh, saya juga dulu anak Pramuka. Jadi bisa tepuk Pramuka dong ya? Kita tepuk Pramuka yuk. Tepuk Pramuka. Nah, oke. Oke, kita tanya lagi nih ke Ustadznya langsung ya. Ustadz, ngomong-ngomong, cara agar murid-murid ini bisa hafal 30 juz itu gimana sih Ustadz? Ada kiat-kiatnya nggak? Yang pertama, terutama berjalan dari sejarah berdirinya SMP ini. Dulu almarhum Ustadz Syarif Mukhtarom itu memberikan amanah kepada saya. Nanti Ustadz yang membimbing anak-anak SMP ini. 2012 sampai tahun 2012 ya SMP berdiri. Targetnya dulu 5 juz yang beliau minta, 5 juz. Terus dari alumni pertama, kedua dan ketiga belum berhasil. Saya sudah punya rencana alumni ketiga itu ingin khotam 30 juz. Namun terhenti di juz 18. Ini yang juz 18. Ananda Andika ini luar biasa, ini juga kecerdasannya juga luar biasa dan juara internasional matematika juga. Berhenti di juz 18. Setelah alumni keempat baru saya memberikan motivasi kepada anak-anak 2 putri dari Insan Kamil istrinya dan satunya dari Nurul Fikri. Alhamdulillah di alumni keempat ini alhamdulillah bisa khotam 30 juz, luar biasa. Tentunya dengan semangat anaknya itu sendiri, luar biasa. Oke, mantap banget nih. Terus misalkan nih ada muridnya yang cuma bisa hafal tidak sampai 30 juz, misalkan cuma hanya hafal 10 juz atau 6 juz, itu bagaimana Ustadz? Apakah dipaksa untuk hafal 30 juz atau sesuai kemampuan si anak? Di SMP ini kami buka 3 level ya. Ada tahfidz dasar, ada tahfidz reguler, ada tahfidz akselerasi. Terutama di 3 ini ada targetnya masing-masing. Kalau yang akselerasi itu dari 10 sampai 30 juz. Yang reguler itu dari 5 sampai ke atas ya, 5 sampai 9 atau 10 bahkan juga lebih. Dan yang dasar ini ya 2 juz sama 3 juz. Yang dasar ini biasanya yang dari negeri ya, yang dari masuk sini yang perlu bimbingan dan masuk sini itu masih perlu dibina lagi dan dikuatkan lagi bacaannya. Alhamdulillah dari yang dari luar itu sekolah negeri masuk sini 3 juz insya Allah sudah bisa khotam 3 juz. Dan nanti tidak hanya hafal, nanti ada tesnya di akhir kelas 9 nanti. Oke, misalkan nanti tidak lolos nih saat tesnya, itu gimana Ustaz? Apakah tidak naik kelas atau bagaimana? Akan ada tahapan-tahapan. Jadi Ananda yang tidak tuntas akan ada program tambahan. Istilahnya kayak karantina gitu ya. Jadi dikasih waktu Ananda sampai Ananda itu betul-betul selesai dan didampingi oleh guru-guru yang hebat. Seperti itu. Oke, jadi guru itu juga salah satu faktor agar teman-teman seperti Cika, seperti Naswa ini juga dapat berprestasi. Jadi kalau misalkan gurunya juga tidak dapat memotivasi mereka pun juga ogah-ogahan ya Ustadz ya. Betul. Jadi guru adalah ujung tombak dari generasi tersebut, teman-teman. Oke, nah kita lanjut lagi nih ke Cika atau Naswa. Ngomong-ngomong, setelah nanti lulus dari sini, ingin melanjutkan kemana? Misalkan cita-citanya ingin jadi apa nih, misalkan seperti itu. Aku ngelanjutin mondok di Solo. Oh, mondok di Solo. Dan cita-citanya ingin jadi apa? Ngomong-ngomong. Dokter. Dokter Hafizah. Wih, mantap banget ya. Ada idola mungkin dokter siapa gitu? Nggak ada. Dokter itu Jaidul Akbar. Mengidolakan beliau? Iya. Oke, siapa tahu nanti jadi penerus beliau dan bisa
mencari obat-obatan yang sangat sangat manjur dan bermanfaat untuk kita ya Ustadz ya. Oke, semoga sukses ya Naswa ya. Oke, kalau Cika ngomong-ngomong setelah dari sini ingin melanjutkan kemana dan cita-citanya apa? Sebenarnya keinginannya sih di mondok boarding school, tapi ada alasan-alasan tertentu sehingga nggak bisa untuk mondok. Jadi mungkin mau daftar di SMA negeri, lalu diselingi dengan seperti kursus ngaji, les ngaji. Cita-citanya ingin jadi apa? Untuk sekarang ya, namanya kan remaja itu labil. Kemarin mau saya juga masih labil. Saya juga masih labil. Jadi nggak hanya remaja aja ya Ustadz ya. Saya benar. juga labil. Nah Ustadz juga labil. Jadi kita semua memang ada masa labilnya. Ngomong-ngomong, Cika apa nih? Pengennya sih jadi peneliti tapi bagian lingkungan, karena suka tertarik sama lingkungan. Oke, suka dengan lingkungan ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti negara kita atau lingkungan kita ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi hijau dan dan bersih tentunya. Karena kan banyak masyarakat kita yang masih belum peduli tentang lingkungan. Bahkan buang sampah aja masih sembarangan ya Ustadz ya. Padahal kita mau bersih ya harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, oke, mantap banget nih mereka ya Ustadz ya, cita-citanya sangat hebat-hebat banget. Saya aja dulu pengen mondok tapi belum dapat kesempatan seperti itu. Jadi ya kalian bisa meneruskan lah istilahnya menjadi generasi-generasi emas dalam Islam dan generasi-generasi emas untuk negara kita ini. Oke, nah kita terakhir deh nih. Terakhir, ada tips untuk teman-teman kalian nih yang seumuran agar mau belajar Quran dari Cika dulu. Menghafalnya ya. Boleh, silakan. Pertama, kalau ingin melakukan sesuatu itu harus ditentuin dulu tujuannya. Nah, aku menghafalkan Al-Quran itu ada tujuan untuk agar dapat syafaat ya tentunya nanti saat di akhirat, dan ingin membanggakan orang tua juga. Jadi ya setiap kegiatan itu harus ditentuin dulu tujuannya supaya kita ini terpacu untuk meraihnya. Oke. Lalu, ya pesan untuk teman-teman semua, Al-Quran ini penting banget karena di era zaman sekarang tuh yang aku lihat itu udah serem banget. Dan gimana ya, Al-Quran ini jadi pegangan. Oke, mantap banget Cika. Dan lanjut nih untuk Naswa, mungkin ada tips untuk teman-teman kalian yang seumuran agar mau belajar atau menghafal Quran itu bagaimana? Karena kan kayak seusianya Naswa, seusianya Cika, atau bahkan seusia saya itu ogah-ogahan lah istilahnya, masih pokoknya game, gadget itu sangat gila banget untuk mereka seperti itu. Silakan. Yang pertama itu niat kamu hafalin Al-Quran itu cuman sekedar disuruh ustazah doang buat nyampe target, atau emang mau bener-bener ambil keutamaan Al-Quran itu. Dan yang pertama kalau misal nggak langsung banyak gak apa-apa, jadi mulai aja dulu, kemudian sempurnakan, tambah lagi targetnya, dan kamu bisa mengambil tujuan baru. Kayak kalau aku kan udah 30 juz, pengen ngambil sanad Al-Quran nanti insya Allah. Jadi mulai dari yang kecil dulu, terus disempurnakan. Oke, nah jadi kalian nih teman-teman, jadi apapun yang kalian lakukan itu mulai aja dulu. Jadi kalau misalkan kita belum baik ya, kita masih belum baik,
masih banyak dosa-dosa, kita ingin jadi baik, pokoknya mulai aja dulu untuk menjadi baik tentunya. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Ya, kita kan nggak tahu mati dan hidup seseorang ya Ustadz ya. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kita nggak tahu seperti apa keadaan kita nanti. Oke, kalau Ustadz sendiri nih, ada tips untuk para anak remaja biar bisa menghafal Quran tentunya. Sudah disebutkan sama anak-anak didik saya ini. Ya alhamdulillah. Tentunya yang pertama itu memang harus yang terbuka adalah niat kita, niat. Nah, memang masing-masing orang itu memang kalau niatnya nanti ya tidak sungguh-sungguh, nanti akan melenceng, istilah seperti itu. Yang pertama niat, terus yang kedua jangan lupa mohon doa restu orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan itu setelah niat kita mohon doa restu orang tua bahwa ingin kalau di Al-Quran ini ya mungkin mau menghafal Al-Quran. Setelah itu sabar. Orang yang menghafal Al-Quran itu betul-betul sabar. Ya kalau tidak sabar ya tidak hafal, nggak hafal nanti dimarahin, seperti itu ya. Kalau tidak sabar itu memang harus ada. Jadi yang pertama niat, mohon doa restu orang tua ya, dan yang ketiga adalah sabar, yang terakhir doa, insyaallah seperti itu. Yang empat-empatnya ini harus ada ya. Oke, mantap banget nih. Nah, kita di sini juga pengen dong mendengarkan bacaan kalian dari Cika dan Naswa ya. Boleh dong, kira-kira surat pendek aja deh, agar kita bisa lebih tergugah lagi untuk belajar Quran. Oke, silakan Naswa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Shadaqallahul azim. Oke, nah itu dia bacaan Quran dari teman-teman kita, dari Cika, Naswa, sangat bagus banget. Dan untuk ustadznya nanti aja lah, saya udah pasti sangat berkompeten lah untuk bacaan Qurannya ya. Dan semoga Ustadz dan untuk Naswa dan Cika bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk
dan sekitar. Oke, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarinya. Jadi jangan lupa nanti kalau sudah hafal Quran, jangan lupa untuk mengajari teman-teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita ya. Benar ya Ustadz ya? Oke, itu dia podcast kita kali ini tentang prestasi yang sangat bagus banget dari rekan kita, dari murid-murid Insan Kamil.